Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan isi dari materi bab 8 dan bab 9. Pada isi materi bab 8 yaitu tentang manajemen data dalam sistem informasi kesehatan. Dan isi dari bab 9 yaitu tentang standarisasi dan interoperabilitas dalam sistem informasi kesehatan. Dan di sini saya menggunakan dua buah jurnal. Untuk jurnal yang pertama, dari Jurnal Ilmu Komputer dan Sistem Informasi Nurdila Palpasi Hombing Angga Putra Juledi tahun 2024. Dan untuk jurnal yang kedua, dari Atalia Zara Berliani dan Inge Damanti tahun 2024. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita masuk ke pembahasan materi. Nah, teman-teman, ini dia topik pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai dua jurnal yang kita gunakan tadi, yaitu tentang pengembangan sistem informasi kesehatan dan analisis hambatan implementasi interoperabilitas di rumah sakit. Adapun latar belakangnya, yaitu pengelolaan data kesehatan menjadi aspek yang sangat penting dalam era digital untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Sistem informasi kesehatan berperan dalam mempermudah pencatatan riwayat medis, pemantauan kondisi pasien, dan komunikasi antar penyedia layanan kesehatan. Namun, implementasi teknologi informasi di rumah sakit seringkali menemui hambatan, terutama dalam menciptakan sistem interoperabilitas yang memungkinkan pertukaran data antara berbagai perangkat dan aplikasi yang berbeda. Ketidaksiapan rumah sakit dalam menghadapi era digitalisasi, baik dari segi sumber daya manusia, perangkat, maupun regulasi. Itu merupakan salah satu faktor utama yang menghambat keberhasilan sistem ini. Adapun manfaat implementasi dari penggunaan sistem informasi kesehatan dan sistem interoperabilitas, yaitu memberikan banyak manfaat bagi rumah sakit dan pasien. Sistem informasi kesehatan membantu mempermudah pencatatan riwayat medis pasien, penjadwalan perawatan, serta koordinasi antar unit layanan kesehatan. Dan di sisi lain, untuk interoperabilitas, yaitu memungkinkan integrasi berbagai sistem informasi sehingga mempermudah pertukaran data antar instansi kesehatan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mengurangi resiko kesalahan medis karena data pasien dapat diakses secara lebih cepat dan akurat. Sehingga sistem yang terkoordinasi, rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasien. Dan selain itu, interoperabilitas membantu untuk menekankan biaya operasional karena penggunaan data yang lebih optimal. Adapun tujuan dari implementasi pengembangan SIG adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen data pasien serta memberikan pelayanan yang lebih terkoordinasi. Dan selain itu, sistem interoperabilitas bertujuan untuk mengatasi fragmentasi data antar platform layanan kesehatan sehingga terciptanya koordinasi yang lebih baik antar berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan kualitas layanan kesehatan dapat meningkatkan sekaligus mempermudah proses pengambilan keputusan berdasarkan data yang terintegrasi atau data yang saling terhubung. Tujuan ini juga mencakup untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui penyajian informasi yang transparan. Dalam jangka panjang, penerapan ini diharapkan mampu untuk mendorong transformasi digital di sektor kesehatan secara menyeluruh. Dalam proses implementasi, tentu saja menghadapi beberapa tantangan,
yaitu hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, isu keamanan dan kerahasiaan data, ketidaksiapan perangkat lunak untuk mendukung teknologi baru, serta regulasi yang belum jelas. Dan selain itu, kesulitan integrasi data antar vendor juga menjadi tantangan besar dalam menciptakan sistem yang benar-benar terinteroperabilitas. Tantangan ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi digital di kalangan tenaga medis yang mengakibatkan kurangnya adopsi teknologi baru. Dengan demikian, keberhasilan teknologi implementasi memerlukan kolaborasi yang erat antara rumah sakit, pemerintah, dan penyedia teknologi. Adapun beberapa permasalahan, yaitu mencakup kesulitan dalam mengakses data pasien yang terfragmentasi, lambatnya penginputan data, dan kurangnya koordinasi antar unit pelayanan. Dan di sisi lain, regulasi pemerintah yang belum mendukung sistem interoperabilitas menjadi hambatan besar, terutama untuk memastikan keamanan data dalam proses pertukaran antar platform. Masalah lainnya adalah kurangnya infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai. Tanpa penyelesaian menyeluruh, permasalahan ini akan terus menghambat transformasi digital di sektor kesehatan. Solusi yang bisa kita ambil untuk penyelesaian masalah ini yaitu pengembangan sistem informasi kesehatan berbasis kebutuhan pengguna dilakukan dengan menyediakan fitur-fitur utama seperti pencatatan riwayat medis, jadwal janji, dan monitoring kesehatan. Dan sedangkan untuk meningkatkan interoperabilitas, rumah sakit perlu memberikan pelatihan kepada tenaga kerja, bekerja sama dengan vendor dalam mengembangkan sistem yang sesuai, dan menyamakan standar data antar platform. Dan selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat pembuatan regulasi yang mendukung dan mendorong kolaborasi antar instansi. Rumah sakit juga disarankan untuk mengadopsi teknologi berbasis web service yang lebih fleksibel dan mudah diintegrasikan dengan berbagai platform. Hasil dan pembahasan dari materi yang sudah dijelaskan, yaitu pengembangan sistem informasi kesehatan yang dirancang dengan baik terbukti mampu meningkatkan efisiensi manajemen data dan koordinasi perawatan pasien di rumah sakit. Evaluasi menunjukkan bahwa sistem informasi kesehatan dapat membantu penyediaan layanan kesehatan dalam merencanakan perawatan yang lebih terkoordinasi dan berbasis data. Dan di sisi lain, hasil studi terkait interoperabilitas menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi memerlukan kesiapan sumber daya manusia, perangkat lunak yang mendukung, serta regulasi yang mendorong pertukaran data lintas platform. Dengan implementasi yang tepat, sistem interoperabilitas dapat menjadi fondasi dalam mewujudkan ekosistem layanan kesehatan berbasis teknologi. Hal ini juga membuka peluang bagi rumah sakit untuk berinovasi dalam memberikan layanan yang lebih personal dan berkualitas. Dan bisa kita simpulkan dari pembahasan materi tadi, yaitu sistem informasi kesehatan dan interoperabilitas memiliki keterkaitan yang erat dalam meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Sistem informasi kesehatan berfungsi untuk mengelola data pasien secara digital, sedangkan interoperabilitas memungkinkan data tersebut dapat diakses dan dipertukarkan antar platform yang berbeda. Tanpa interoperabilitas, sistem informasi kesehatan akan berjalan secara terisolasi yang menyebabkan fragmentasi data dan sulitnya koordinasi antar unit layanan kesehatan. Dengan adanya interoperabilitas, sistem informasi dari berbagai rumah sakit, laboratorium,
dan penyedia layanan dapat terhubung, sehingga bisa mempermudah akses data pasien secara real time. Itu saja penjelasan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.